Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari nanti beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari nanti pukul 19.30 ya. Ada data unemployment claim, kalau kita lihat dari previous to forecast-nya, dari 229.000, forecast-nya adalah 230.000. Jadi kalau nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar dibandingkan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya, kalau nanti hasil aktualnya menghasilkan angka di bawah forecast bahkan jauh di bawah previous, maka indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan berlanjut pukul 20:45 ada data flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Kalau kita perhatikan dari flash manufacturing PMI dari previousnya adalah 50,2% ya, ada revisi lebih rendah, tapi forecastnya ini juga lebih rendah 49,9%. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih rendah, lebih kecil dibandingkan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi sebaliknya, kalau aktualnya naik di atas forecast bahkan jauh di atas previous, baru indeks dolar akan terjadi penguatan. Data berikutnya flash service PMI di jam yang sama 20:45, di mana previousnya ada 50,8%. Di sini juga ada revisi lebih rendah dan forecastnya ada kenaikan sedikit 51,0%. Jadi kalau hasil aktualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast atau di atas forecast, maka indeks dolar akan menguat. Tapi sebaliknya, kalau hasil aktualnya lebih rendah dibandingkan forecast bahkan jauh di bawah previous, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Kalau kita lihat dari beberapa data ini, tentunya yang pukul 19.30 ada potensi indeks dolar akan menunjukkan potensi pelemahan atau turun. Nanti tinggal kita lihat apakah flash manufacturing atau service PMI angkanya dua-duanya memiliki perbedaan, maka hasilnya bisa 50-50 dan memungkinkan market akan lebih stabil untuk indeks dolar itu sendiri. Dan kita akan coba lihat dampaknya terhadap XAU/USD ya nantinya. Tentunya update-nya insya Allah saya akan sampaikan di ZF Brotherhood untuk hasil daripada news nanti malam. Oke, sekarang kita akan coba membahas untuk market indeks dolar. Oke, untuk pergerakan indeks dolar, kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini ya, sebelumnya terjadi konsolidasi area atau bergerak secara range ya, secara keseluruhan. Dan posisinya di sesi Eropa ada kenaikan hingga mencapai 99,83. Dan posisi tersebut menunjukkan adanya indeks dolar sampai dengan sore hari ini ada sedikit penguatan dari kondisi indeks dolar saat ini. Ya, tentunya menurut saya ada potensi kenaikan ini disebabkan karena ketidakpastian ekonomi ya di Amerika Serikat. Jadi dolar Amerika Serikat menunjukkan penguatan dari pasca penurunan sebelumnya yang menekan harga emas ya. Kita lihat hari ini ada potensi koreksi yang cukup lumayan dari level tertingginya di tadi siang ya. Cuma nanti kita akan coba bahas secara detail karena kondisi indeks dolar saya melihat meskipun dari area previous daily high 99.99 belum berhasil di breakout, tentunya sudah menunjukkan adanya penguatan pada indeks dolar secara keseluruhan. Dan tapi nantinya kalau posisi kenaikan indeks dolar ini secara keseluruhan menurut saya ini sifatnya hanya sebatas retracement ya atau bullish untuk koreksi, karena saya melihat sejauh ini indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish yang masih sangat kuat. Kalau kita perhatikan dia masih di dalam area bearish channel seperti ini. Oke. Jadi setidaknya ada pun penguatan dan dia break di atas previous daily high, maka dia akan menguji daripada area drop dari sisi sebelumnya di area sini. Kurang lebih mendekati level $100. Di posisi tersebut akan diuji, dan kalau nantinya di posisi tersebut ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern atau triple pattern, memungkinkan indeks dolar akan kembali lagi melemah. Dengan adanya ini
maka XAU-USD ada tekanan koreksi atau bearish untuk koreksi. Dan sekarang kita akan coba membahas untuk market XAU-USD, dan tentunya nanti malam akan rilis news yang akan menunjukkan aktivitas apakah XAU-USD ketika indeks dolar terus menguat ada potensi dia melemah terus, atau ada level yang perlu kita pantau sejauh ini dari koreksinya. Oke, langsung aja kita bahas untuk market XAU-USD. Oke, untuk pergerakan XAU-USD di time frame 4 jam ya, dimana di sesi Asia tadi sempat terjadi kenaikan hingga mencapai level 3345.26. Kemudian di sesi Eropa terjadi retracement ya, atau koreksi pasca ada terbentuknya bearish engulfing ya, salah satu konfirmasi yang menunjukkan adanya kondisi tekanan seller tersebut terjadi. Ya, tentunya tadi udah kita bahas yang pertama, faktor-faktor penyebab adanya retracement atau koreksi pada market XAU-USD pasca terjadinya kenaikan selama 3 hari ini. Tentunya yang pertama adalah penguatan indeks dolar. Tadi kita sudah lihat ya secara langsung indeks dolar terjadi dorongan momentum bullish yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua, menurut saya ada data ekonomi Eropa. Jadi data ekonomi dari Eropa ini seperti indeks kepercayaan bisnis IFO ya, Jerman menunjukkan hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan. Di sini tentunya meningkatkan sentimen resiko dan mengurangi permintaan terhadap aset safe haven, itu salah satunya. Dan nantinya kita akan coba melihat data PMI Amerika Serikat yang tadi udah kita bahas di awal video, di mana semua pelaku pasar menantikan rilis data PMI manufaktur atau jasa Amerika Serikat yang dijadwalkan pukul 20:45 dan data unemployment claim itu sendiri. Dan tentunya kalau data tersebut menunjukkan positif daripada angka sebelumnya, maka indeks dolarnya akan menguat. Tentunya XAU-USD akan menjadikan titik tekanan. Dan saat ini secara teknikal sudah mencapai di area zona pantau yang berkisaran antara 3.294 sampai dengan 3.300 atau level psikologi. Dan saya akan update yang pertama di sini adalah area sebelumnya ya. Batas breakout dulu yang perlu saya tandain. Di sini ada 3.242.72. Menurut saya di bawah area tersebut Anda bisa pantau 50% daripada fair value gap. Karena biasanya ketika area fair value gap 50%-nya berhasil di breakout close body candle yang berkisaran ya kurang lebih 3.264.16. Di sisi ini kalau berhasil di breakout, saya rasa jangka pendek akan menunjukkan potensi negatif atau penurunan, dan ini bertepatan di area trendline bawah ya di sisi ini. Ini harus bisa menjadikan antisipasi buat teman-teman semua. Memang secara keseluruhan saya melihat XAU-USD masih di dalam jalur bullishnya ya, masih memungkinkan akan mengejar 1618 ya, baik di 3.357.16 sampai dengan 3.393.15. Itu akan menjadikan target saya sampai dengan hari Jumat besok. Adapun kalau hari Kamis ini terjadi retracement, wajar ya, pasca posisi sebelumnya memang menunjukkan potensi market sedang menunjukkan momentum impulsif bullish yang sangat signifikan, dan sekarang sedang terjadi retracement. Dan disinilah yang perlu kita pantau saat ini, meskipun kalau nantinya ada potensi dia menunjukkan retracement terus berlanjut dan menguji batas breakout daily sebelumnya 3.275.39, ya saya rasa area fair value gap ini tetap menjadikan acuan berikutnya ya. Kalau nantinya di posisi ini betul-betul terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, insya Allah untuk market XAU-USD akan kembali lagi menguat. Oke. Dan secara keseluruhan memang pergerakan secara impulsif terus berlanjut ya, pasca terbentuknya reversal candle bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Wajar kalau terjadi penurunan hingga posisi saat ini. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam dulu. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam sampai dengan sore hari ini memang belum terlihat adanya reversal candle ya. Baik ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3-in setup. Jadi candlenya masih menunjukkan adanya impulsif bearish, tekanan yang sangat kuat
dan wajar menurut saya. Kenapa? Ini adalah area compression yang disapu berisi oleh impulsif bearish. Kemudian ini juga menunjukkan area compression yang tentunya impulsif bearish terjadi memakan daripada zona area ini. Ya, menurut saya setidaknya apakah nanti setelah ini selesai, ini yang perlu Anda pantau saat ini. Dan kalau nanti di sini ada momentum adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah dia akan bergerak bullish kembali. Oke, karena posisinya untuk pergerakan momentum bullish masih sangat kuat untuk pergerakan XAUUSD jangka pendek ini selama area 3264.16 tidak berhasil di breakout. Oke, jadi sekarang sudah memasuki zona pantau dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan coba melihat dari pergerakan XAUUSD berikutnya ya, yaitu besok seperti apa setelah di time frame daily close terjadi. Kalau memang breakout close-nya di atas previous daily high 3324, maka insya Allah masih ada lanjutan kenaikan terus berlanjut. Tapi kalau masuk lagi dalam area range, gagal breakout di atas previous daily high sebelumnya, breakout di atas 3324.77, maka memungkinkan market akan menunjukkan adanya pergerakan secara range atau konsolidasi di area kurang lebih dari 3265 sampai dengan 3350-an. Itu adalah range pergerakan secara konsolidasinya. Oke, jadi ini aja dulu yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai, Anda bisa ikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin. Terima kasih ya buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.